Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat dengan topik prinsip monitoring. Berikut teman-teman yang akan mempresentasikannya. Poin A, prinsip monitoring. Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama yang lain, karena kegiatan ini menggunakan metode pelatihan atau workshop, maka bahan ini hanya sebagai pengayaan yang dilengkapi informasi pokok yang mencangkup aspek-aspek penting dari monitoring dan evaluasi atau MONEV, seperti pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, hingga proses pembuatannya. Kegiatan monitoring lebih berpumpun atau terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring juga dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung, guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpanan atau kelemahan, maka segera dibehani sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya, sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program hasil. Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan di tempat. Prinsip monitoring dan evaluasi program pemberdayaan. Hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan. Selanjutnya, sustainability kegiatannya harus terjaga. Dalam pelaksanaannya, objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya. B. Penyusunan monitoring program pemberdayaan. Proses dalam MONEV sederhananya adalah menelusuri proses pekerjaan, proyek atau kegiatan sehingga dapat menemukan apa yang sesungguhnya terjadi di antara proses dengan tujuan yang dirumuskan. Apabila dalam penelusuran atau pemantauan itu ditemukan adanya kesenjangan atau penyimpangan yang direkomendasikan perubahan atau perbaikan sehingga kesenjangan segera teratasi, atau setidaknya meminimalisir kerugian yang timbul akibat penyimpangan. Karena manfaat monitoring itu sangat besar dan penting dalam peranannya sebagai alat perencanaan, maka dilakukan dengan metode dan alat yang terstruktur dan sistematis, misalnya dengan menggunakan angket, wawancara, FGD, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah proses secara skematik yang dapat dilihat seperti yang di bawah ini. Perencanaan, angket, wawancara, FGD, observasi. Selanjutnya itu adalah proses, tujuan, serta penyesuaian, perbaikan, perubahan program, project planning. Yang dapat dilihat di samping adalah salah satunya yaitu adalah monitoring dan juga evaluasi. Seterusnya adalah yang dapat dilihat atau dapat dibaca dari bawahnya. Selanjutnya itu adalah menetapkan standar untuk mengukur TKT capaian. Selanjutnya mengukur tingkatan capaian, apakah pencapaian memenuhi standar atau tidak.
Maksudnya itu adalah memiliki dua opsi, yaitu pekerjaan lanjutan tanpa koreksi, dan selanjutnya itu adalah ambil tindakan korektif. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor, serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu serta pasti dulu batasannya dengan definisinya. Variabel adalah karakteristik dari seseorang, suatu peristiwa atau objek yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda. 2. Tahap pelaksanaan. Monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program, kegiatan, proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar atau variabel yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan monitoring tersebut. Adapun indikator umum yang diukur dalam melihat capaian pekerjaan antara lain adalah yang pertama, kesesuaian dengan tujuan proyek atau kegiatan. Yang kedua, tingkat capaian pekerjaan sesuai target. Yang ketiga, ketetapan belanja budget sesuai plafon anggaran. Yang keempat, adanya tahapan evaluasi dan alat evaluasinya. Yang kelima, kesesuaian metode kerja dengan alat evaluasi. Yang keenam, kesesuaian evaluasi dengan tujuan proyek. Yang ketujuh, ketetapan dan pengelolaan waktu. Yang kedelapan, adanya tindakan lanjut dari program tersebut. 3. Tahap laporan. Pada langkah ketiga yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan di sini terdapat tahapan evaluasi yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan tentang program. C. Evaluasi. Program pemberdayaan. Penilaian atau evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan, hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan apa perbedaan yang dibuat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai atau output. Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode atau tahapan, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Umpan balik dari sebuah program akan dipergunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal dalam pelaksanaan program. Bila memungkinkan, perubahan skenario dan konsolidasi sumber daya atau proses manajemen dapat dilakukan dalam pelaksanaan program sehingga lebih menjamin keberhasilan program. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan, dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan,
dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain. D. Indikator keberhasilan program pemberdayaan. Indikator keberhasilan dari proses atau program pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama, terbentuknya para motivator yang memahami, mempunyai afeksi, dan terampil dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Yang kemauan, pengetahuan, keterampilan, dan afeksi motivator terhadap para pejabat di lingkungan pemerintahan kecamatan, dan desa, dan kelurahan maupun para tokoh pembangunan masyarakat sekitar. Yang ketiga, tergerakkan atau termobilisasinya komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat luas sesuai dengan data, fakta lapangan, dan analisis kebutuhan lokal di lapangan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif, anggota dan kelompok. Makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat, meningkatnya kapasitas masyarakat, dan pemerataan pendapat yang ditandai oleh peningkatan pendapat keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Sekian dan terima kasih.